Cerita dimulai di Britania tepatnya tahun 62 Masehi, di mana sekelompok suku penunggang kuda Seletik dibantai oleh pasukan Roma dengan brutal yang dipimpin oleh Senator Quintus Attius Corvus. Ini orangnya, kita panggil saja si Engkus, dengan alasan pemberontakan terhadap pemerintahan Roma. Satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu ialah seorang anak laki-laki yang bernama Milo. Dari wajahnya jelas terlihat trauma yang mendalam ketika dia melihat ibunya didiskon umur oleh si Engkus. Milo selamat karena dia dianggap telah mati dan ditumpuk dengan mayat yang lainnya. Saat dia sedang berada di hutan dalam keadaan masih tertidur, dia ditangkap oleh para pedagang budak. Film menampilkan keadaan Londonium, ibu kota Britania, di mana seorang pemilik budak yang bernama Gracius, kita panggil saja Uus, sedang menyaksikan pertandingan gladiator. Dia kecewa melihat pertandingannya karena tidak ada yang lebih menantang. Ya, keluarlah Milo yang telah dewasa. Dia biasa dipanggil Sisel dari keturunan terakhir suku penunggang kuda. Saat aksinya menghadapi 3 orang sekaligus dengan baju perang lengkap, Uus pun nyerengeh saat melihat penampilan Milo saat itu. Singkat cerita, Milo dibawa beserta budak yang lainnya menuju ke kota Pompei, di mana kota tersebut terletak tepat di bawah suku gunung Vesuvius yang aktif. Saat di perjalanan, Milo berpapasan dengan kereta kuda yang membawa seorang putri berparas cantik dari keturunan bangsawan di kota Pompei tersebut bernama Caesia. Di mana saat roda keretanya menginjak jalan berlubang, kereta itu mengagetkan kuda yang menariknya dan mengakibatkan salah satu kaki dari kuda tersebut patah. Dengan keahliannya, Milo mengakhiri penderitaan kuda tersebut disaksikan oleh Caesia. Caesia pun kagum terhadap Milo yang mempunyai keahlian dalam menangani kuda. Driver, what is it? Cavanalia, my lady. I remember every statue. Singkat cerita, sampailah Caesia di kediamannya dan disambut oleh ibunya bernama Aurela dan ayahnya bernama Severus. Kita tinggalkan Caesia yang sedang asik bercerita dengan orang tuanya. Sementara Milo dan budak yang lainnya telah sampai di kota Pompei dan masuk ke barak tahanan para budak. Saat Milo sedang menyantap makanannya, ia dihampiri oleh budak yang lainnya untuk membalaskan dendam saudaranya yang pada saat itu dia terbunuh oleh Milo saat pertarungan di Londonium. Sementara Atticus Jawara di sana memperhatikan kepandaiannya Milo dalam bertarung, dan akhirnya pertarungan pun dihentikan oleh kepala budak. Milo pun dimasukkan ke sel di mana Atticus berada. Scene berganti di mana setelah setahun lamanya di Roma, Caesia rindu terhadap kudanya yang bernama Vires, yang dirawat oleh pelayannya bernama Felix. Lalu Felix menyiapkan kuda tersebut untuk Caesia dengan membawa kuda itu berlatih di luar. Sesampainya di tepi sungai, tiba-tiba Felix berusaha mengejar Vires yang kabur. Apa boleh buat, karena kontrak Felix hanya sampai di situ. Akhirnya Felix jatuh ke dalam retakan tanah di sana yang diakibatkan gempa tersebut. Siang itu datanglah rombongan kapal Senator Engkus ke pelabuhan Pompei untuk bertemu dengan kedua orang tua dari Caesia, penguasa dari kota Pompei. Severus berharap dalam pertemuannya dengan Senator Engkus, Kaisar baru Roma Titus berinvestasi di kota Pompei untuk pengembangan kotanya. Emperor Titus fair. A whole new Pompeii. Untuk menghormati seorang senator, Severus mengundang Engkus datang dalam pesta perjamuan di kediamannya. Malam pun halenghem, di mana Milo dan Atticus dibawa oleh kepala budak menuju perjamuan bangsawan untuk dipertontonkan. Saat di perjalanan, Milo berpapasan dengan asistennya si Engkus, tiada lain adalah orang yang telah membunuh ibunya saat itu. Di sisi lain, Severus sedang memperlihatkan rencana proyeknya untuk investasi besar Kaisar Roma. Tetapi si Engkus yang korup ingin menguasai proyek tersebut, beralasan bahwa Kaisar tidak berminat dengan proyek kurang yang memberikan harapan pada negara Roma. Jadi keputusannya si Engkus lah yang akan berinvest di kota tersebut.
Saat Kezia berada dalam pesta perjamuan itu, dia melihat Milo yang kedua kalinya. Rasanya saat itu sudah tidak bisa dibohong lagi saat mereka berpandangan. Lagi anteng liatin si Milo, datanglah ayahnya menyuruh Kezia untuk menemui si Engkus yang sudah menunggu di balkon. Obrolan pun berlangsung antara Kezia dan si Engkus. Yang intinya si Engkus ingin memperistri Kezia. Tentu saja Kezia menolak dengan tegas permintaan si Engkus sambil meninggalkan tempat itu. And if you were to return as my wife? Your wife? I have no wish to become your wife. Good night. Saat itu gunung Vesuvius kembali mengguncang kota, mengakibatkan Vires sang kuda tantrum tak ada yang bisa menenangkannya. Lalu Kezia menyuruh Milo untuk membantu menenangkan kudanya. Atas perintah Kezia, masuklah Milo ke dalam istal sendirian. Tak membutuhkan waktu lama, Vires akhirnya bisa ditangani oleh Milo tanpa sedikit pun kesulitan. Saat Kezia masuk untuk melihat kudanya, ternyata Vires sudah dapat ditangani oleh Milo. Tentu saja Kezia kagum melihat keahlian Milo dalam menjinakkan kudanya. Kuda aja bisa dijinakkan, apalagi kamu? Saat mereka berdua di dalam, Milo mengatakan bahwa keahliannya dalam menangani kuda sudah terlatih sejak kecil karena dia berasal dari suku penunggang kuda yang terkenal yaitu Seletik. Sebenarnya Kezia pun muak berurusan dengan orang Loma. Hanya saja orang tuanya yang mempunyai hubungan bisnis dengan mereka hingga mereka datang ke kotanya. Teriakan dari penjaga pun terdengar dari luar. Kezia mengatakan jika dia tahu tentang hal ini, Milo tentunya akan dihukum. Mau posisi bagaimanapun, Milo tentunya akan mendapat hukuman. Dalam hati Milo mengatakan, lah kagok borontok kapalang carambang. They catch you up there, they'll punish you. Milo pun ngabret memacu kudanya bersama Kezia menuju salah satu bukit, di mana pemandangan kota Pompei terlihat sungguh indah saat di malam hari. Tak lama kemudian datanglah pasukan Roma yang menyusul mereka untuk menangkap Milo. Tertangkaplah Milo dan dia dihadapkan kepada si Engkus yang akan memberikan diskon umur untuk Milo. Namun, Kezia meminta agar kekasih gelapnya diampuni. Permintaan Kezia pun dikabulkan dan diganti dengan hukuman 15 kali cambukan. 15 lashes should suffice. Luka yang didapatkan cukup membuat Milo kesakitan. Dalam sela obrolannya, Milo mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan orang yang telah membunuh ibunya. Tiada lain adalah orang-orang dari Roma. Ternyata 20 tahun silam, orang-orang Atticus pun terbunuh oleh orang Roma juga. Disinilah terjalin emosional pertemanan antara mereka. My name is Milo. Atticus. Siang pun caang, di mana orang-orang telah berbondong-bondong menuju Kolosium untuk menyaksikan pertandingan gladiator terbesar saat itu. Perbincangan Uus dengan Severus tentang bangunan yang sudah rapuh membuat Uus mengambil keputusan untuk pergi dari kota itu. Leaving town for a few days. Pertandingan pun dimulai dengan diawali Milo dan yang lainnya masuk ke arena pertandingan. 8 orang budak yang diikat memakai rantai, termasuk Milo, membuat orang di sekitar bergemuruh. Pertandingan pun dibuka oleh si Engkus dengan meremas buah anggur di tangannya. Datanglah pasukan yang dipimpin seorang yang berkuda dengan membawa lambang kehormatan Roma. Tentunya kelompok Milo banyak memakan korban akibat pergerakan mereka yang terbatas. Saat Atticus memukul musuhnya yang dialasi tiang, ternyata tiang tersebut bukan tiang batu asli, melainkan dari bahan yang mudah hancur. Sunat RAB lagi ini mah. Sehingga tiang tersebut dapat dirobohkan dengan mudah. Yang alhasil, pergerakan Milo dan Atticus menjadi lebih leluasa. Jiwa keirian Milo timbul dalam penghasilan honor film ini. Milo menombak orang berkuda yang kerjaannya hanya berkeliling tanpa ada kerjaan yang lain. Lalu Milo menaiki kuda tersebut dengan rantai di kakinya, sehingga rantai tersebut membabat habis orang yang berada di sekitar arena tersebut.
Setelah mengalahkan semuanya, Milo menantang si Engkus dengan mematahkan tongkat yang berlambangkan kejayaan Roma. Engkus pun memerintahkan prajurit pemanahnya untuk mengeksekusi Milo dan Atticus. Tetapi sekali lagi Caessia menyelamatkan nyawa Milo dengan membantunya. Engkus pun marah pada tindakan Caessia hingga Engkus memerintahkan ajudannya untuk menahan Caessia. Tak lama kemudian gempa pun terjadi kembali. Engkus pun memerintahkan ajudannya untuk menghadapi Milo. Saat di tengah pertandingan, gempa pun terjadi kembali mengguncang area tersebut yang disebabkan meletusnya Gunung Vesuvius. Kelengahan dari si ajudan tak disia-siakan oleh Milo untuk menyerangnya. Pertarungan pun diteruskan di area tahanan para budak, sampai di mana Milo membuka sel tahanan. Beruntungnya si ajudan selamat dari keroyokan para budak, tapi tidak dengan si kepala budak. Orang tua dari Caessia ternyata mereka tertimpa reruntuhan bersama si Engkus. Saat ayahnya akan mendiskon umur si Engkus, si Gehel ternyata si Engkus masih hidup. Dan sebaliknya orang tuanya lah yang didiskon oleh si Engkus. Di sisi lain, pelabuhan sesak dengan orang yang ingin pergi dari kota tersebut. Hanya orang berduitlah yang bisa naik ke kapal yang tersedia seperti si Mang Uus. Seluruh kota Pompei hancur tertimpa lemparan batu yang berasal dari gunung tersebut. Sementara Milo pergi menyelamatkan Caessia yang ditahan di kediamannya. Saat pembantunya akan mengambil air kembali, tiba-tiba si Engkus pun terjebak di antara warga yang ingin melarikan diri. Dasar si kasebelan, si Engkus mendiskon umur para warga yang menghalangi jalannya. Di sisi lain, keadaan Mang Uus yang telah berlayar. Mamam. Kapal Mang Uus pun hancur tak bersisa. Dan inilah letusan terbesar dari gunung itu. Beruntungnya Atticus dan beberapa warga lainnya selamat dari tsunami karena kapal yang terbawa arus menyumbat air yang akan masuk. Saat Milo dan Caessia berada di tengah kota, mereka berlindung dan berlari dari hujan batu yang terus dimuntahkan dari gunung itu. Dan saat itu pula mereka bertemu dengan Atticus. Lalu mereka berencana melarikan diri ke perbukitan karena pelabuhan yang mereka tuju sudah tidak aman. Untuk mempercepat perjalanannya, mereka kembali ke arena untuk membawa kuda. Tetapi Caessia ditangkap oleh si Engkus. You better get comfortable. Atticus lah yang menghadapi si ajudan, sedangkan Milo mengejar Caessia yang dibawa oleh si Engkus. Di sisi lain, Milo terus mengajar si Engkus yang membawa Caessia.
Kereta yang ditungganginya terjungkal, di mana Engkus pun terlempar dari keretanya. Saat Engkus terlengah, Kezia memborgol Engkus. Akhirnya Engkus pun tewas diterjang wedus gembel. My gods are coming for you. Akhirnya Milo dan Kezia bisa melarikan diri pergi ke bukit yang mereka tuju. Tetapi sebenarnya tak ada jalan keluar dari daerah tersebut. You have to ride him out of here. Akhirnya mereka pun tewas. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat disampaikan dalam film ini adalah cinta sejati bukan tentang mencari orang yang sempurna, tapi tentang melihat orang yang tidak sempurna dengan sempurna. Dan keserakahan seseorang adalah salah satu masalah besar yang merusak tatanan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa. Itulah yang digambarkan oleh si Engkus. Oke, segitu dulu sob dari cerita film ini. Maafkan aku jika ada salah kata ya. Terima kasih dan permios.